eh, melaksanakan chopper ya, salah satu inovasi Dinas Kesehatan Kelungkung kaitan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusianya di lingkungan apa atau di bidang kesehatan di seluruh Kabupaten Kelungkung ini. Nah, adapun inovasi ini kita sudah berjalan dari uh, tahun lalu dan tiap bulan kita upayakan terus melaksanakan inovasi ini, chopper ini dengan mengambil tema yang berbeda-beda. Nah, hari ini chopper mengambil tema kaitan dengan credentialing untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah dapat baca atau menerima informasi bahwa dengan adanya Permenkes 13 2025 tentang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan. Nah, di sana merubah sistem credentialingnya gitu. Merubah sistem credentialingnya yang dulu berdasarkan ketentuan dulu dari Cap Dirjen Yankes tahun 2000 berapa ya 2023 2024 kalau nggak 2023 ya kalau nggak salah Nike credentialing hanya diperuntukkan untuk untuk puskesmas gitu ya untuk puskesmas terus tenaganya hanya dokter gigi perawat dan bidan gitu ya. Nah, dengan adanya Permenkes 13 ini tentu saja sasarannya berubah akan menjadi meluas tidak hanya puskesmas tapi sasarannya meliputi klinik dan tempat praktek ya tempat praktek mandiri gitu tempat praktek mandiri. Nah, ini saja cukup banyak nanti tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan di saling kita Ini mungkin sebagai pembukaan awal Bapak Ibu sebagai gambaran kegiatan kita pada hari ini. Ya, untuk lebih lanjut izin mungkin yang langsung menyampaikan materi. Hari ini ada dua materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan eh, tata cara pelaksanaan kredit salin tersebut. Kemudian nanti akan kami sampaikan kaitan dengan kewenangan klinis gitu. Ya. Uh, Mungkin sebelum materinya, izin Bapak Ibu mohon dibuka dulu semua video nggih kita buat foto bersama dulu nggih. Uh, Buat foto bersama dulu nggih. Izin nggih. Ya, udah kelihatan ki wajah ganteng cantiknya nggih sami nggih. Ya, sudah dibuka belum ya? Izin Bapak Ibu silakan dibuka dulu nggih. Videonya dibuka dulu, diperlihatkan dulu nggih. Niki sebagai ini juga ya sebagai dokumentasi kami di kesehatan terkait dengan pelaksanaan inovasi chopper niki gitu mungkin. Iya, ya. Ya, oke. Untuk nanti ada 3 kali sesi fotonya. Untuk yang pertama, silakan di foto. Iya, ya. Nah, ya. 3, 2, 1. Ya, terus yang kedua, 3, 2, 1. Ya, terus yang ketiga, 3, 2, 1. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Yang lanjut mantan nggih. Ya mudah-mudahan tidak sampai lama nih Kiki. Jadi ada dua materi yang mencakup semua tata kelola kredit saling dari awal sampai akhir gitu nggih. Ya, silakan slide-nya ditampilkan. Ya, yang materi kredit saling. Ya, di
Izin Bapak Ibu, apa sudah kelihatan slide-nya? Sampun dok. Oke, ya, oke, terima kasih. Oke. Nah, oke, lanjut. Nah, niki materi yang disampaikan ini dalam slide niki tentang pengertian kredit saling, kemudian tujuannya, syarat ketentuan, mekanisme, terus dokumen yang harus dipersiapkan dan terakhir kesimpulannya. Oke, nah, lanjut. Nah, seperti yang sampaikan niki dasar pelaksanaan kredit saling ada Permenkes 13/2025 di sana disampaikan bahwa kredensial tenaga kesehatan proses formal untuk mengevaluasi kompetensi pengalaman dan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan. Udah kredensialnya adalah kredensialing yang dilakukan secara berulang ya, jadi proses evaluasi ulang terhadap tenaga kesehatan untuk memastikan mereka memenuhi standar yang ditetapkan dan ini dilaksanakan setiap 5 tahun gitu ya. Jadi kalau sudah pelaksanaan kredensial untuk melaksanakan kredensial itu diperlukan waktu 5 tahun gitu. Oke, lanjut. Adapun tujuannya ini ya, nah mungkin bisa dilihat nih. Nah, ini sebenarnya kita kombinasikan gitu nih karena PMK 13/2025 itu memang mengatur pengelolaan sumber daya manusia kesehatan di dalamnya tertuang kaitan dengan proses pelaksanaan kredit saling. Nah, namun eh, secara teknis nih ke karena masih ada eh, cap Dirjen Yankes ini 2020 tadi yang bilang 2023 2020 nih tentang petunjuk teknis kredit saling tenaga kesehatan. Jadi kita kombinasikan antara cap Dirjen ini dengan Permenkes gitu Jadi ada yang mungkin yang secara teknis tidak tertuang di Permenkesnya, kita ambil sedikit dari cap Dirjen yang masih berlaku niki Itu secara tujuan nanti bisa dilihat jadi memastikan setiap pelayanan kesehatan lapangan tenaga kesehatan, kemudian memperoleh tenaga kesehatan yang profesional, dan meningkatkan reputasi dan kredibilitas tenaga kesehatan dan melindungi keselamatan pasien. Nah, ini yang penting jadi melindungi keselamatan pasien melalui proses konseling yang sesuai dengan standar yang ada. Lanjut. Nah, ini sasarannya sesuai Permenkesnya adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan di puskesmas, klinik, dan praktek mandiri. Jadi yang saja harus memiliki SIP, STR, saja di bidang kesehatan yang terdiri dari niki udah diuraikan ada dokter gigi, bidan, perawat, terapis gigi dan mulut, ATLM, kemudian apoteker dan asisten apoteker. Nah, niki sudah diuraikan siapa saja yang menjadi sasaran dari pelaksanaan kredit saling niki ya. Lanjut. Nah, kemudian ada surat edaran Kemenkes tahun 2024 tentang pengecualian STR. Nah, ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada Jadi STR itu ada dikecualikan bagi tenaga kesehatan lulusan pendidikan akademik pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang dikecualikan itu ada kelompok tenaga kesehatan masyarakat, ada tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog, kemudian tenaga promkes dan ilmu perilaku dan pembimbing kesehatan kerja. Nah, ini dikecualikan ini tidak memerlukan STR, karena di surat edaran ini mungkin dari kelompok tenaga kesehatan masyarakat ini dia mungkin dikatakan bisa dianggap tidak memiliki kewenangan klinis gitu yang tidak terkait dengan keselamatan pasien. Nah, jadi tidak dikecualikan silakan dari nanti untuk STR-nya nih ke aja. Ya. Kemudian ada kelompok tenaga kesehatan lingkungan. Jadi ada tenaga sanitasi lingkungan, ada entomolog, entomolog kesehatan. Kemudian kelompok tenaga kefarmasian, vokasi farmasi, S1 farmasi, nah ini tidak memerlukan STR. Kemudian kelompok tenaga gizi, nutrisionis, kemudian psikoan medik, kemudian ada rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, ini mungkin pembagiannya yang tidak memerlukan STR dan otomatis juga ketika tidak ada STR berarti tidak memerlukan pelaksanaan kegiatan credentialing. Lanjut. Nah, ini berdasarkan penelitian tersebut juga penilaian credentialing ini yang dipersyaratkan ada kualifikasi pendidikannya, STR dan SIP, kemudian kesehatan fisik dan mental, riwayat malpraktik, riwayat pelanggaran etik dan atau disiplin profesi, dan riwayat pekerjaan. Nah, ini mungkin riwayat malpraktik dan pelanggaran nanti kami sampaikan
adalah berupa surat keterangan gitu ya, yang dibuat oleh masing-masing peserta gitu. Kemudian kalau untuk re-credentialing, nah, ini yang sama nih, jadi kualifikasi pendidikannya, STR SIP, nah ini kan ada tambahan kecukupan SKP nih. Nah, kecukupan SKP. Jadi karena ada proses SCP baru gitu ya, SCP baru, jadi memerlukan ada kecukupan SKP. Dan kesehatan fisik dan mental, malpraktek dan pelanggaran etik, nah, bersama terakhir surat pekerjaan. Lanjut. Nah ini sebagai syarat pelaksanaan kerja saling itulah tenaga kesehatan atau tenaga medis di puskesmas, klinik, praktek mandiri yang memiliki SIP tetapi belum pernah mengikuti credentialing. Nah, itu sebagai syaratnya. Kalau area credentialing ini adalah tenaga kesehatan yang sudah mengikuti credentialing selama 5 tahun ya. Jadi ada dilakukan credentialing ulang gitu. Kemudian ada tambahan ketika credentialing dapat dilakukan sebelum 5 tahun itu apabila terdapat perubahan kualifikasi pendidikan ya. Ada perubahan kualifikasi pendidikannya, entah dia beralih pendidikannya atau meningkatkan kompetensi pendidikannya dan sebagainya, itu wajib melaksanakan credentialing. Kemudian pasca pembinaan pelanggaran etik dan atau disiplin profesi. Nah, ini apabila pernah dinyatakan pelanggaran etik ataupun disiplin profesi ini dari sesuai dengan kebijakan yang berlaku gitu ya, maka itu wajib dilaksanakan re-credentialing. Kemudian pasca pembinaan sanksi administratif lainnya, kemudian hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan praktik dan adanya gangguan fisik, kesehatan fisik, mental ataupun perbedaan fasilitas kesehatan lainnya, itu wajib melaksanakan re-credentialing. Ya. Lanjut. Nah, mekanisme, nah di sini mekanisme kami sandur sedikit dari Dirjen Yankes yang sebelumnya, dengan tidak merubah inti dari pelaksanaan credentialing sesuai dengan PMK 13 tersebut ya. Jadi mekanisme dari awal pengusulan tenaga kesehatan yang mau di credentialing ya, ini bisa dilaksanakan oleh secara kolektif itu dari masing-masing Fasyankes ya, dari puskesmas, klinik dan sebagainya. Nah, silakan dilakukan secara kolektif untuk pengusulannya. Kemudian dilakukan penilaian klinis ya, dan penilaian klinis ini atau pelaksanaan credentialing itu akan dilaksanakan oleh tim ad hoc tim ad hoc yang akan melaksanakan yang dibentuk oleh dinas kesehatan. Kemudian penerbitan kesimpulan rekomendasi konten klinis. Nah, ini kesimpulan rekomendasi itu diterbitkan oleh tim ad hoc. Kemudian terakhir baru penetapan kewenangan klinisnya. Lanjut. Mekanisme pengusulan credentialing dan credentialing bagi tenaga kesehatan di puskesmas, klinik, praktek mandiri sebagai berikut. Jadi penyampaian dokumen persyaratan untuk mengajukan proses credentialing itu ada jenis dokumen di belakang kami sampaikan, ada jenis dokumen yang sebagai persyaratannya. Nah, kemudian disampaikan ke kepala puskesmas. Untuk yang di puskesmas atau di klinik atau di pimpinan atau di pimpinan masing-masing Fasyankes pengusulannya. Terus untuk di praktek mandiri ya, praktek mandiri itu pengusulannya disampaikan ke kepala dinas ke kepala dinas ya. Kepala dinas kesehatan maksudnya jadi perbedaannya kalau dari puskesmas klinik ya, puskesmas klinik itu pengusulannya melalui ke tim ad hoc atau boleh juga disampaikan langsung ke dinas kesehatan Kemudian kepala puskesmas dan bidan klinik melakukan verifikasi dan validasi dokumen pegawainya mengikuti credentialing atau credentialing. Nah, kemudian untuk praktek mandirinya itu melakukan validasi dokumen ke tim ad hoc credentialing. Jadi maksudnya adalah kepala usulan dari masing-masing peserta dari tenaga kesehatan maupun dari tenaga medis di puskesmas maupun di klinik itu harus melalui verifikasi dan validasi oleh kepala puskesmas terlebih dahulu ya, harus setelah sudah diverifikasi maupun divalidasi oleh kepala puskesmas atau pimpinan klinik itu baru bisa masuk dokumen tersebut ke tim ad hoc. Nah, kalau untuk praktek mandiri dalam hal ini ada praktek mandiri dokter gigi, perawat, bidan maupun apoteker yang praktek di apotek.
Nah, itu melakukan validasinya eh, untuk diri sendiri gitu ya. Jadi mungkin tidak melakukan validasi jadinya ya. Jadi langsung dokumen tersebut bisa diserahkan ke dinas kesehatan atau melalui ke tim ad hoc kredensial gitu ya. Nah, kemudian Kepala Puskesmas Bidang Klinik dan Pelayanan Mandiri mengajukan permohonan kredensial atau credentialing tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang telah memenuhi persyaratan dan telah lolos verifikasi dan validasi kepada dinas kesehatan. Oke, lanjut. Tahap penilaian kewenangan klinis ini oleh tim ad hoc. Jadi tim ad hoc yang sebagai penilai dari kewenangan klinis yang diusulkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, inti dari kredensialin sebenarnya adalah inilah penetapan kewenangan klinis ya. Jadi Bapak Ibu peserta kredensialin nanti akan mengajukan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi tahapannya dari Kepala Dinas Kesehatan menugaskan tim ad hoc kredensial untuk melakukan proses kredensialing gitu ya, sesuai dengan jadwal. Nanti ada kesepakatan jadwal ya. Nah, perlu kami informasikan bahwa tim ad hoc Kabupaten Niki mungkin jumlahnya masih terbatas gitu ya. Jadi nanti untuk jadwal kegiatan kredensialing nanti kita akan bahas bersama, sepakati bersama sesuai dengan kemampuan tim kami gitu ya. Tim ad hoc kredensial melakukan penilaian terhadap semua usulan yang telah disampaikan kepada kepala dinas yang sudah mati telah dipegang. Metode penilaiannya berupa portofolio, menggunakan instrumen penilaian yang telah disusun oleh tim, ya, yang dapat dilengkapi dengan wawancara maupun observasi. Nah, jadi metode penilaiannya oleh tim ad hoc ini sifatnya adalah portofolio. Jadi apa yang disajikan dalam dokumen tersebut yang dinilai, kemudian dilengkapi dengan wawancara dan observasi langsung. Dan bila perlu mungkin dilakukan praktek ya, jika memang dirasa tim ad hoc memerlukan untuk praktek sesuai dengan kompetensi masing-masing gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan klinisnya juga ya. Kemudian proses penilaian mengkaji formulir daftar rincian kewenangan klinis, menilai kompetensi klinis, perilaku etis dan kesehatan fisik dan mental. Nah, itu oleh tim ad hoc melakukan penilaian tersebut gitu ya. Nah, hasilnya tersebut baru berupa bentuk rekomendasinya gitu ya. Nanti di belakang ada dokumen seperti apa sih bentuk rekomendasi dari tim ad hoc tersebut ya. Lanjut. Nah, kemudian tim ad hoc juga akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi gitu, kepada kepala puskesmas, bidang klinik dan kepala dinas gitu, kepala dinas kesehatan ini khusus untuk kewenangan klinis pada praktek mandiri gitu, jadi praktek mandiri itu kepala dinas kesehatan yang nanti akan menetapkan kewenangan klinisnya. Nah, kalau untuk puskesmas dan klinik itu pimpinannya yang menetapkan kewenangan klinisnya, yaitu pimpinan puskesmas maupun pimpinan klinik. Gitu. Nah, kesimpulan rekomendasinya nanti bunyinya ada berupa direkomendasikan, direkomendasikan dengan catatan atau tidak direkomendasikan. Ada 3 kesimpulan nanti untuk kewenangan klinisnya yang jadi hasil dari kredensialan tersebut. Gitu. Nah, kemudian penerapan kewenangan klinis. Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan tim ad hoc, ya, kepala puskesmas, bidang klinik, kepala dinas kesehatan, kemudian menetapkan kewenangan klinis tenaga kesehatan. Itu bisa berupa surat, di mana di sana memuat terkait dengan nama tenaga kesehatan yang sudah laksana disalin, kemudian daftar rincian kewenangan klinis yang ditetapkan, kemudian masa berlaku kewenangan klinisnya sesuai dengan ketentuan yang tadi disampaikan di awal, ketentuannya adalah 5 tahun nih masa berlaku tersebut. Lanjut. Nah, ini dokumen-dokumen yang dipersiapkan. Mungkin secara umum ada beberapa bagian. Ada beberapa bagian. Yang pertama adalah lembar verifikasi dan validasi dokumen kelengkapan. Jadi ini untuk di puskesmas dan klinik. Khusus untuk puskesmas dan klinik. Jadi ada lembar verifikasi dan validasi dokumen kelengkapan, di mana ini harus diverifikasi dan validasi oleh pimpinan puskesmas dan klinik. Jadi jangan sampai pimpinan puskesmas maupun klinik itu tidak melaksanakan verifikasi maupun validasi. Jadi nanti tim ad hoc-nya akan kesulitan ketika memang verifikasi dan validasi belum dilakukan oleh pimpinan puskesmas maupun klinik. Jadi akan meragukan nanti bahwa dokumen ini benar memang milik yang bersangkutan atau ada ditambahkan atau ada yang tidak sesuai. Nah, itu jadi akan kesulitan di tim ad hoc-nya. Kemudian
selanjutnya ada bagian permohonan kewenangan klinis tenaga kesehatan. Nah, ini nanti diisi oleh pengusul dari tenaga kesehatan maupun tenaga medis, pengusul kewenangan klinis apa yang di apa yang menjadi kompetensinya sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi itu baik berupa standarnya, standar layanannya. Kan kalau di dokter ada SKDI, gitu, ada 144 diagnose, jadi di bidan juga sudah ada ketentuannya, di perawat sudah ada ketentuannya, dan yang lain sudah ada ketentuannya, jadi sudah disiapkan oleh tim ad hoc, gitu, jadi kewenangan klinisnya, daftar kewenangan klinis. Gitu. Ya, kemudian bagian selanjutnya adalah daftar rincian kewenangan klinis. Nah, ini berisi daftar rincian semua kewenangan klinis yang nanti akan dilakukan penilaian kewenangan klinis oleh tim ad hoc tersebut. Nah, sebagai dokumen tambahannya ada daftar riwayat hidup, ya, ada STR, ijazah, ICP. Nah, ini sebagai dokumen tambahan nanti dilampirkan di dokumen usulan untuk credentialing tersebut. Nah, termasuk sertifikat uji kompetensi, sertifikat pelatihan. Nah, ini 5 tahun terakhir yang dipakai nih untuk sertifikat pelatihan, workshop, pengembangan kompetensi lainnya. Gitu. Ya, misalnya sertifikat pelatihan ada misalnya dokter yang bekerja di perusahaan maupun di klinik yang memiliki sertifikat ATLS misalnya, gitu ya. Jadi nanti kompetensinya ada kompetensi tambahan untuk kompetensi dari ATLS. Jadi nanti kompetensinya dia akan bisa melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan pelatihannya ATLS itu dan ditempatkan di mungkin unit kegawadaratan atau di ruang tindakan atau yang terkait dengan kegawadaratan, gitu. Jadi bisa memiliki kompetensi di sana dia karena sudah dilaksanakan credentialing dan sudah memiliki kewenangan klinis. Gitu. Kemudian pas foto, kemudian surat keterangan sehat fisik dan mental. Nah, format sudah ada, nanti ini dari dokter ditentangi oleh dokter, surat keterangan sehat fisik dan mentalnya. Kemudian ada surat pernyataan tidak melakukan pelanggaran etik dan malpraktek. Nah, ini sudah ada formatnya juga. Ini dibuat oleh masing-masing tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang membuat surat pernyataan tidak melakukan pelanggaran etik. Nah, ini penting juga kami sampaikan bahwa surat pernyataan ini yang harus divalidasi dan harus diverifikasi oleh pimpinan, karena yang mengetahui yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran etik maupun malpraktek itu adalah pimpinan. Jadi ini fungsi dari pimpinan puskesmas maupun klinik adalah memverifikasi maupun memvalidasi dokumen kelengkapan usulan kerjasama tersebut. Gitu. Nah, lanjut. Nah, untuk praktek mandiri, jadi ada daftar kelengkapan dokumen, ya, di kelengkapan dokumen. Jadi sesuai dengan yang tadi disampaikan, ya. Jadi ada dari identitas dan sebagainya, ya. Jadi ada dokumen tambahannya berupa daftar hidup, STR dan selanjutnya sama dengan yang tadi, ya. Kemudian ada bagian permohonan kewenangan klinis dan kesehatan mungkin sama dengan tadi juga, dan kemudian ada daftar rincian kewenangan klinis, gitu. Jadi lebih sedikit dokumennya untuk di praktek mandiri, gitu. Lanjut. Nah, kemudian untuk tim ad hoc, ini sebagai kelengkapan dokumen yang dipersiapkan oleh tim ad hoc. Ini mungkin sebagai informasi bahwa yang hadir pada hari ini bukan hanya dari tenaga medis dan tenaga kesehatan, tapi tim ad hoc juga hadir ikut Zoom pada hari ini. Ini sebagai informasi awal untuk tim ad hoc. Nanti tim ad hoc kredensial juga kita akan laksanakan pertemuan tersendiri untuk persiapan pelaksanaan credentialing atau recredentialing yang sesuai dengan PMK 13 2025 niki. Nah, tim ad hoc nanti ada bagian penilaian rincian kewenangan klinis, ya. Jadi permainan sudah ada. Kemudian ada kesimpulan rekomendasi di credentialing. Kemudian ada penetapan kewenangan klinisnya. Kemudian ada bagian untuk recredentialingnya. Gitu. Ini juga sudah kami buatkan formatnya. Gitu. Nah, ini ada 4 nih yang menjadi format yang dilaksanakan oleh tim ad hoc credential. Lanjut. Nah, ini contoh lembar verifikasi dan validasi. Nah, ini ada tingkat di puskesmas, ada di klinik, terus ada daftar kelengkapan dokumen di praktek mandiri. Nah, seperti ini dokumennya, gitu. Nah, jadi di sini ada
dari daftar hidup ya, dari SDR, SP, nanti pimpinan kliniknya maupun dari masing-masing praktek mandiri itu akan melengkapi ya, daftar hidupnya sudah ada apa belum, SDR, SP, sertifikat uji kompetensi yang dimiliki ya, surat keterangan sehat ya, sertifikat pelatihan yang dimiliki. Nah, baru ditandatangani oleh pimpinan puskesmas pimpinan klinik. Kemudian kalau praktek mandiri ditandatangani oleh pengusul ya. Jadi tenaga kesehatan di sini atau tenaga medis gitu yang menandatangani. Ya, lanjut. Nah, kemudian permohonan kewenangan klinis ya. Jadi seperti ini formatnya nggih. Jadi sini mencatatkan terkait dengan sertifikasinya dari perguruan tinggi atau kolegium atau uji kompetensi, jabatan pelayanan kesehatannya, kemudian dari pelatihan-pelatihan, ya, jadi dilengkapi dengan tanggal dan nomor sertifikatnya, ya, kemudian STR-nya juga ya, dan SIP. Ya. Lanjut. Nah, coba balik. Nah ini berupa permohonan. Ya, lanjut. Nah, kemudian rincian kronologisnya dan seperti ini permohonannya nggih. Jadi masing-masing profesi sudah ada ketentuannya nggih. Niki secara umum saja nggih. Dia sampaikan itu namanya secara umum seperti niki nggih. Jadi nanti di kode untuk tenaga kesehatan, jadi ada berupa satu kompeten sepenuhnya. Coba balik ini, kayaknya kurang lagi satu formatnya. Lagi satu formatnya kan belum. Ya, izin Bapak Ibu, nanti formatnya kami ini ya, kami sesuaikan kembali ya. Jadi pada intinya di usulan kewenangan klinis itu, jadi dari jenis pelayanan atau tindakan yang diusulkan itu dari masing-masing pengusul, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan itu, dia mencantumkan semua jenis layanan maupun tindakan yang sesuai dengan keprofesiannya gitu ya, keprofesiannya. Kalau di dokter ada 144 diagnosa yang harus dilaksanakan oleh praktek dokter gitu misalnya gitu. Nah, nanti di form ini tim ad hoc itu akan melaksanakan penilaiannya, dan penilaiannya berupa disetujui berwenang penuh dengan sesuai dengan kode nih, ada kode 134 ya. Jadi tim ad hoc nanti akan menilai disetujui berwenang penuh. Yang kedua disetujui di bawah supervisi gitu ya. Jadi disetujui dengan di bawah supervisi artinya bisa melaksanakan, tapi harus dilaksanakan pengawasan oleh mungkin mungkin seniornya atau mungkin yang sudah memiliki kompetensi penuh terhadap satu tindakan atau diagnosa tersebut. Kemudian yang ketiga tidak disetujui karena belum memiliki kompetensi, dan kode 4 tidak disetujui karena fasilitas tidak tersedia gitu. Ini biasanya untuk fasilitas tidak tersedia, memang dari sarana prasarana alkes yang tersedia, jadi bisa dipakai kode 4 untuk di kewenangan klinis tersebut. Nah, kemudian ini ditandatangani oleh pimpinan, dalam ini kepala puskesmas maupun pimpinan klinik ya. Nah, tim ad hoc juga melaksanakan penandatanganan sebagai penilai di sana. Oke. Ya, lanjut. Nah, kemudian bagian selanjutnya ini sebagai contohnya ada kesimpulan rekomendasi yang tadi sudah sampaikan, direkomendasikan dengan catatan atau tidak rekomendasi. Nah, ini sebagai satu daftar lanjut. Nah, kemudian penetapan orang klinis oleh tim ad hoc ini untuk di puskesmas maupun klinik ya. Ini langsung kewenangan klinis ditetapkan oleh kepala puskesmas maupun klinik berdasarkan rekomendasi yang tadi gitu, berdasarkan rekomendasi yang tadi itu langsung ditetapkan. Mungkin formatnya bisa sederhana ini atau
silakan disesuaikan di masing-masing puskesmas maupun klinik ya. Jadi berupa penerapan klinis ya. Kalau untuk di praktek mandiri itu kepala dinas yang akan menetapkan klinisnya ini berdasarkan usulan dari atau rekomendasi dari tim ad hoc ya. Lanjut. Nah, ini rekapitulasinya untuk rekening saling ini ya. Jadi yang bersama dengan rekening saling jadi sama juga dinilai oleh tim ad hoc ya, proses rekening tersebut kemudian dituangkan melalui format NIKI ini ya. Jadi format dokumen untuk rekening saling dan ditetapkan kewenangan klinik itu sesuai dengan pasien kesnya, jadi puskesmas klinik maupun kalau di wilayah mandiri oleh kepala dinas ya yang menetapkan kewenangan klinisnya. Nah kemudian ya ini contoh penerapan kewenangan klinisnya ini mungkin tadi sudah disampaikan ini untuk rekening salingnya. Jadi yang mirip ya dengan rekening salingnya, cuman ini perubahan ada dokumen-dokumennya yang poinnya adalah sama seperti yang dilaksanakan oleh rekening saling. Aja. Nah ini contoh surat permohonan rekening saling ya, yang dilaksanakan oleh pimpinan yang dibuat oleh pimpinan puskesmas maupun klinik dan oleh praktek mandiri. Ya seperti ini perpanjangan bisa dipakai ini sebagai contoh makanya lanjut. Nah, surat pengantar penyampaian kewenangan klinis ya, ini tim ad hoc yang membuat surat ini untuk penyampaian kewenangan klinisnya seperti ini perpanjangan tim ad hoc yang membuatkan. Dalam ini mungkin sesuai dengan SK tim ad hoc, saya sendiri menjadi ketua tim ad hoc-nya. Nanti ini setelah dilakukan rekening saling, jadi tim ad hoc dalam ini ketua tim ad hoc itu menyampaikan kewenangan klinisnya ke pimpinan klinik maupun pimpinan puskesmas untuk hanya ditetapkan menjadi kewenangan klinis di puskesmas maupun di klinik masing-masing. Lanjut. Nah, ini keterangan sehatnya ya, ini dikeluarkan oleh dokter pemeriksa ya, bisa di puskesmas maupun di klinik maupun di rumah sakit ya, silakan. Kemudian surat keterangan tidak memiliki praktek memiliki surat keterangan di ya. Mau praktek cukup ini aja ya, mungkin boleh dari organisasi profesi maupun dari masing-masing saja nggih. Jadi mungkin kita sepakati mantan dari masing-masing saja yang melaksanakan pembuatan surat pernyataan ini atau surat keterangan ya, untuk tidak memiliki praktek maupun pelanggaran etik maupun disiplin profesi itu dari masing-masing masing-masing pengusul maksudnya nggih. Lanjut. Nah, ini contoh sertifikat rekening saling atau rekening saling yang akan dibuatkan oleh Dinas Kesehatan sebagai bukti pelaksanaan rekening saling maupun rekening salingnya. Nanti Bapak Ibu pengusul rekening saling akan mendapatkan sertifikat ini, tapi sertifikatnya sifatnya adalah sertifikat elektriknya, jadi tidak kami elektronik maksudnya. Jadi tidak kami terbitkan secara hard copy-nya. Nah, ini contoh pelaksanaan rekening saling yang sudah dilakukan ya di terakhir bulan apa ya? Februari. Jadi nanti rekening saling yang kita laksanakan kedua kali, karena setiap tahun kita laksanakan 2 kali rekening salingnya kita akan melaksanakan nanti mungkin sesuai kesepakatan nanti dengan tim ad hoc-nya, apakah di bulan Agustus ini atau di bulan September kita mulai melaksanakan rekening saling ataupun rekening salingnya. Nah, ini mungkin untuk materi yang pertama, Bapak Ibu Ya, Bapak Ibu, kita lanjut ke diskusi aja dulu sebentar. Mungkin selama 10 menit berkaitan dengan apa yang materi yang kami sampaikan. Setelah nikah kita lanjut sedikit terkait dengan kewenangan klinis. Materi berikutnya kewenangan klinis. Untuk waktu kami persilakan atau
bisa diketik melalui chatnya, kami silakan, ataupun raise hand nih untuk ini bertanya nih. Kami silakan Bapak Ibu. Ada ini, ada yang, oh ya, ada yang. Ya, oke. Ada yang ditanyakan? Kami silakan. Kalau tidak Izin ada, bertanya, dokter. ya rasain dulu, kita tidak kelihatan ini ya, Iya, makanya dokter. bicara, bisa rasain dulu. Dokter. Itu ya, itu ya. Kecil banget. Mana ya desainnya? Oh iya, ini Eka ya yang tanya ya, Nah, Eka. iya, iya, Dika dari Ya, NP3, Dok. oke, oke. Ya, Nggak, silakan Eka. izin bertanya, Dok. Itu untuk sertifikatnya, kan dikirim melalui elektronik ya, bukan print out. Nah, Oke. Nika kan ada pas foto di samping tanda tangannya, Nika. Itu Ya, tanda tangannya, fotonya harus tempel atau boleh yang eh, elektronik juga diedit gitu, nempel di sana untuk fotonya, Dok. ya, ya baik. Untuk foto itu kan apa namanya, sebagai persyaratan awal untuk dokumennya kan memang ada melampirkan foto 4x6. Nah, mungkin itu saja nanti secara elektronik kami scan gitu, nanti kami pasang di sana gitu. Oke, berarti untuk selanjutnya sertifikatnya sudah langsung ada fotonya berarti, Dok ya? Ya, bisa. Terima Rencananya kasih, sih Dok. gitu karena kondisinya nih ke ininya. Di persyaratan awal kan ada melampirkan 40, nanti kita akan scan nanti untuk dilampirkan di dalam sertifikat tersebut gitu, nggih. Oh, gitu. Soalnya yang kemarin terakhir tuh tidak Ya, muncul fotonya nih, Kak, Dok. Jadi ya, eh, teman-teman ada yang nanya ini fotonya yang ditempel yang kemarin dikumpul atau boleh diedit gitu ditambahin biar langsung print gitu, ada yang bertanya. ya. Eh, Gini Bapak Ibu, eh, karena keterbatasan anggaran gitu ya, karena keterbatasan anggaran, harusnya sih memang dari apa, pelaksanaan kredit saling yang sebelum-sebelumnya kan memang kami mencetak nih ke untuk apa, sertifikat tersebut gitu ya. Nah, mungkin karena memang keterbatasan anggaran, jadi kami memakai sistem elektronik ini gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau memang apa namanya, akan dicetak gitu, bisa langsung ditempel aja sana di fotonya tersebut tuh. Ataupun kalau memang apa namanya, di kami yang langsung menyatakan nggak apa-apa juga gitu nggih. Jadi nggak masalah sih gininya, apa namanya, masalah fotonya nikel gitu. Jadi sesuai kesepakatan bersama aja, mungkin di kami aja di tim ad hoc nanti yang akan apa, menempel foto secara elektronik di sana gitu nggih. Oke, dokter. Terima kasih, Dok. Ya, tadi ada yang resen lagi. Ya, mungkin saya baca aja di chat, ada yang bertanya dari Diki Sudarsana kelompok satu. Izin bertanya dok, apabila tenaga kesehatan puskesmas ada yang berpraktek mandiri, apakah perlu ujian credentialing juga untuk praktek mandirinya serta pengajuan pandemis apakah disesuaikan dengan layanan yang ada pada saat ini di tempat praktek mandiri? Oke, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi uh, kewenangan klinis itu kan melihat dari apa namanya, tempat berpraktek atau fasiankes gitu nggih. Nah, ketika dia berpraktek fasiankesnya di puskesmas, dia harus memiliki kewenangan klinis di sana yang didapat melalui proses credentialing. Nah, ketika dia berpraktek di tempat mandiri, ya benar mandiri, di mana praktek mandiri tersebut
sumber dayanya berbeda, ya, dari sarana prasarana alkes yang berbeda. Jadi dia harus memiliki kewenangan klinis yang berbeda dengan kewenangan klinis yang ada di puskesmas. Jadi dia wajib dilaksanakan kerja saling lagi untuk di praktek mandiri. Jadi tidak ada terkait antara dia praktek mandiri di tempat pribadinya atau pasien kesnya sendiri dengan puskesmas gitu ya, atau dengan klinik ya. Tidak ada terkait ya. Jadi kalau memang memiliki apa SIP ya, di SIP di satu tempat, apa namanya, kalau di dokter kan ada 3 gitu ya. Jadi dia harus memiliki kewenangan klinis yang berbeda juga di 3 tempat tersebut gitu ya. Jadi wajib dilaksanakan klinis saling ya, gitu ya. Nah, ini mungkin ya. Oke, Bu Desa silakan. Bu Desa Nyaman Nura Siti, Dawan 1. Silakan Bu Desa Nyaman Nura Siti, raise hand. Silakan Bu Desa. Apa salah pencet apa gimana? Halo Dr. Sentanu, saya sudah raise hand. Iya. Ini Bu Desa mungkin gini salah pencet atau gimana? Silakan mungkin Dr. Rahman, silakan. Terima kasih Dr. Sentanu. Ini mau tanya, ada form model itu pengajuan permohonan untuk decredentialing untuk saya, untuk dokter di TPMD. Ada ini formnya sehingga ada contohnya lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai kewenangan juga ada daftarnya itu. Dok, kalau ada kan bisa ini minta diberikan lah. Dari yang 144 mungkin ya, di BPJS itu ya. Kemudian yang ketiga, permohonan semua itu disampaikan online atau ini harus offline berarti? Ya, itu kira-kira, Dok. Praktisnya mengajukan permohonan. Makasih. Oke, Dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk formnya itu sudah ada formatnya semua. Nanti kami akan sampaikan mungkin melalui Google Drive ya. Kami akan share ke seluruh praktek mandiri ya. Jadi formatnya dari awal, dari bagian 1 sampai bagian 3-nya Nike sudah ada kami tetapkan formatnya. Nanti tinggal diisi, dilengkapi oleh masing-masing praktek mandiri. Termasuk di dalamnya adalah usulan kewenangan klinis ya. Usulan kewenangan klinis itu berupa 144 diagnose ya, yang sesuai dengan SKDI-nya. Itu sudah ditetapkan juga oleh karena proses klinis saling ini sebenarnya kalau di Puskesmas kita sudah lumayan lama kita berjalan dari 2023 ya kalau salah ya, dari 2023 kita sudah jalan, jadi sudah disepakati format usulan kewenangan klinis yang diusulkan oleh tenaga medis di sini. Jadi sudah ada 144 diagnosa tersebut. Nanti kita akan sampaikan di Google Drive ya, nanti akan kita share ke TPMD, TPMDG maupun praktek bidan maupun perawat kita ya. Nah, kemudian permohonannya ini sifatnya adalah offline. Semua dokumennya berupa dokumen hard copy yang disampaikan ke dinas kesehatan maupun ke tim ad hoc ini. Cuman ini kan kita menunggu jadwal nih dokter, karena pasien kes cukup banyak gitu ya. Jadi kita mungkin mengatur nanti yang mana kita kerjakan, karena tim ad hocnya kita juga agak terbatas juga gitu. Nah, nanti setelah Zoom ini kami akan melaksanakan pertemuan dengan tim ad hoc. Nanti kami akan bahas strategi-strategi yang harus dilakukan. Jadi agar seluruh pasien kes ya, dalam hal ini puskesmas, klinik, praktek mandiri itu bisa dilaksanakan kerja saling gitu. Nah, mungkin ini nanti kita akan informasi lebih lanjut ya, kapan jadwal yang akan dilaksanakan nanti untuk puskesmas, klinik maupun praktek mandiri gitu. Jadi itu nih. Jadi sementara menunggu dulu Dok ya. Sementara menunggu dulu ya. Menunggu jadwal. Setelah ini tim ad hoc akan berproses dulu untuk rapat untuk membuatkan jadwal
Suaranya hilang. Suaranya hilang, Dok. Suara dokter hilang yang terakhir. Oh ya, Ya, sudah. oke. Oke, Intinya oke, Dok ya. Jadi ya, terima kasih. ya, terima kasih dokter. Oke, kita lanjut teman Bapak Ibu nggih terkait dengan materi kewenangan klinis nggih. Oke, izin Bapak Ibu kita lanjut teman nggih terkait dengan penyusunan kewenangan klinis nggih. Lanjut. Nah, ini berdasarkan definisi, jadi kewenangan klinis atau clinical privilege adalah hak khusus seorang staf medis maupun tenaga kesehatan untuk melakukan sekelompok pelayanan medis atau tindakan tertentu dalam lingkungan fasilitas kesehatan. Jadi ininya maksudnya adalah satu tenaga medis maupun tenaga kesehatan itu memiliki hak hak untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan kompetensinya yang sudah dimiliki gitu. Jadi kompetensi ada berupa dari tingkat pendidikannya, kemudian sertifikat kompetensi, kemudian pelatihan-pelatihan yang dimiliki gitu. Nah, itu nanti dengan ditetapkan atau dilegalkan secara ini ya melalui kewenangan klinis itu memiliki hak jadinya untuk melaksanakan pelayanan gitu ya. Dibanding dengan jika tidak memiliki kewenangan klinis ya. Jadi tenaga kesehatan maupun tenaga medis tersebut dinyatakan belum berhak melaksanakan pelayanan sesuai dengan kompetensinya gitu, karena belum melaksanakan atau belum memiliki kewenangan klinis gitu nih. Niki perubahan apa istilahnya paradigma gitu nih tentang pelayanan kesehatan. Kalau sebelumnya mungkin misalkan dokter dia dengan memiliki sertifikat kompetensi itu bisa melaksanakan langsung melaksanakan pelayanan klinis. Nah, sekarang harus memiliki kewenangan klinis terlebih dulu sebelum dia melaksanakan praktek untuk penerapan pelayanan klinis tersebut gitu di fasilitas pelayanan kesehatannya. Nah, ini ke perubahan paradigmanya nih. Lanjut. Nah, kemudian sesuai dengan PMK 13/2025, jadi di sini disampaikan bahwa kewenangan klinis merupakan landasan hukum dan profesional dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, kemudian ini diatur juga pada pasal 176 sampai 184 yang menegaskan bahwa setiap tindakan pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai kompetensi, kewenangan dan hasil proses kredensial. Nah, seperti itu bunyi dari pasal 176 184 ya. Jadi ini satu proses atau suatu semacam legalitas yang harus dimiliki oleh masing-masing tenaga medis maupun tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatannya gitu nih. Nah, udah prinsip kewenangan klinis. Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di Fasiankes wajib bekerja sesuai dengan kewenangan klinis yang dimilikinya. Nah, jadi tidak boleh di luar dari kewenangan klinis yang dimiliki. Kewajiban ini berlaku bagi tenaga yang secara langsung memberikan pelayanan kepada pasien maupun tindakannya yang berdampak pada keselamatan pasien. Nah, itu makanya tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang ada terkait dengan keselamatan pasien itu wajib dia memiliki kewenangan klinis yang ditetapkan gitu, yang melalui proses kredensial dan berlaku di berbagai jenis pelaksanaan kesehatan. Ini termasuk dalamnya adalah rumah sakit, puskesmas, klinik, balai kesehatan serta praktek mandiri. Nah, tim ad hoc di kabupaten niki hanya menaungi kaitan dengan puskesmas, klinik ya maupun praktek mandiri gitu ya. Jadi tim ad hoc di dinas kesehatan itu tidak terlibat atau tidak melaksanakan kredensialing di rumah sakit karena rumah sakit sudah memiliki sistem tersendiri untuk pelaksanaan kredensialingnya gitu ya. Jadi berbeda sistem gitu ya. Lanjut. Nah, ini mungkin pelaksanaan kredensialing dan pemberian kewenangan klinis ya
kalau yang diatur di Permenkes 13/2025 niki. Kalau di rumah sakit mungkin sudah ada sistemnya niki nggih. Jadi dibentuk oleh rumah sakit sendiri nggih. Nah, kemudian kalau di klinik lain di puskesmas, klinik maupun balai kesehatan itu peruntukan klinik lain lah untuk tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang berpraktek di puskesmas, klinik, balai kesehatan yang diselenggarakan oleh tim ad hoc kredensial Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian tim ini ditetapkan oleh kepala dinas, kita sudah menetapkan ya, sudah ada SK-nya, ya, yang terdiri dari ada unsur dinas kesehatan, kemudian ada tenaga dengan disiplin ilmu serumpun, ya, atau seprofesi di sini, kemudian ada tenaga yang kompetensinya beririsan, ya. Kemudian untuk di praktek mandiri, ya, sama juga dilaksanakan oleh tim ad hoc Dinas Kesehatan Kabupaten, di mana rekomendasi kewenangan klinisnya ini disampaikan kepada kepala dinas, ya. Jadi tim ad hoc ini setelah melaksanakan credentialing itu membuka rekomendasinya ditujukan kepada kepala dinas. Kalau di puskesmas dan klinik itu rekomendasinya langsung ditujukan ke pimpinan Fasiankes, gitu kan. Nah, ini yang membedakan, gitu kan. Lanjut. Nah, masa berlaku. Nah, untuk masa berlaku niki kewenangan diberikan melalui proses ini berlaku 5 tahun, sesuai dengan peraturan tersebut. Dan credentialing juga dapat dilakukan sebelum 5 tahun apabila terjadi perubahan kualifikasi tadi di depan sudah disampaikan juga, ya. Jadi ada perubahan kualifikasi atau kompetensinya, adanya pelanggaran etik maupun dicurigai profesi, sanksi administrasi, hasil monitoring praktek, gangguan kesehatan fisik mental maupun perpindahan fasilitas pelayanan kesehatan. Ini di depan sudah disampaikan, ya. Ya, ini pelaksanaan dan rencana ini mungkin tadi sudah sampaikan di depan, ya. Kita lanjut aja. Nah, ini di Permenkes 13 sebut juga mengatur tentang keberatan atas penetapan kewenangan klinis. Jadi Bapak Ibu memiliki kewenangan untuk keberatan, gitu, terkait dengan penetapan kewenangan klinisnya. Nah, di sana disampaikan di Permenkes tersebut tenaga medis dan tenaga kesehatan diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada menteri. Nah, jadi langsung keberatannya kepada menteri, melalui Direktur Jenderal. Apabila terdapat kesenjangan antara kewenangan klinis yang ditetapkan dengan kompetensi yang dimiliki atau terdapat dugaan konflik kepentingan dalam proses penetapan. Nah, ini Bapak Ibu memiliki hak apabila memang ada hal-hal yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan situasi di lapangan, gitu, ada sesuai dengan kebenaran, gitu, jadi bisa memiliki hak untuk mengajukan keberatannya. Aja. Nah, kemudian di sana juga diatur di tersebut terkait dengan pelimpahan kewenangan klinis. Dalam prakteknya, niki tenaga medis, tenaga kesehatan dapat melakukan pelimpahan kewenangan, ya. Jadi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan setelah menetapkan jenis pelayanan kesehatan yang dapat dilimpahkan, pelimpahan kewenangan ini dapat berupa mandat dan delegasi. Nah, jadi intinya kewenangan klinis yang dimiliki itu dapat dilimpahkan secara mandat maupun delegasi di Fasiankesnya, jadi dalam ini puskesmas dan klinik. Pelimpahan kewenangan secara mandat itu tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Nah, kemudian kalau secara delegasi itu tanggung jawabnya beralih sepenuhnya ke penerima delegasi. Nah, jadi ada kewajiban yang dialihkan itu ke penerima delegasi kalau pelimpahan kewenangan ini secara delegasi. Namun tetap juga harus memperhatikan kemampuan atau kompetensi yang didelegasikan, ya, terkait dengan pelimpahan kewenangan ini. Dan itu dilaksanakan secara resmi juga. Jadi ada dokumen ataupun ada sistem yang berlaku pada puskesmas maupun klinik, gitu, terkait dengan pelimpahan kewenangan ini. Nah, kemudian di pasal 176 184 juga disampaikan terkait dengan pengaturan undang klinis bahwa
mutu dan keselamatan pasien hanya dapat dijamin apabila pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga yang memiliki kewenangan klinis yang sah, terukur dan terdokumentasi melalui proses credentialing maupun credentialing yang sudah tadi dibahas bersama. Lanjut. Nah, ini yang tadi mungkin pertanyaan dari Dr. Herman sesuai dengan CAP Dirjen ya, terkait dengan standar kompetensi maupun profesi yang menjadi acuan penyusunan daftar rencana kewenangan klinis ya. Jadi ada ini yang sementara yang kami pakai gitu ya. Ini sifatnya sementara karena memang kalau sesuai dengan Permenkes 13 nih katanya nanti akan ditetapkan kembali oleh Kemenkes kaitan dengan daftar rincian kewenangan klinis yang diusulkan gitu ya. Tapi sampai saat ini belum ada. Jadi nanti kita kembali lagi memakai CAP Dirjennya yang 2020 itu karena di sana juga mengatur bahwa daftar rincian kewenangan klinis ini bisa memakai dari standar kompetensi dokter, kemudian standar kompetensi dokter gigi Indonesia, kemudian standar profesi perawat, standar profesi bidan, dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai acuan untuk penetapan rincian kewenangan klinisnya. Gitu. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, Bapak Ibu balik lagi ke Nika yang bisa kami sampaikan terkait dengan kewenangan klinis. Selanjutnya kita diskusikan kembali mungkin ada hal-hal yang mungkin belum pas di Bapak Ibu sekalian kaitan dengan pelaksanaan niki kami persilakan untuk ada hal-hal yang mungkin mau ditanyakan, kami persilakan. Terutama mungkin untuk yang klinik sama ini yang praktek mandiri Dan ini merupakan suatu hal yang baru soalnya untuk yang di klinik dan praktek mandiri Silakan Bapak Ibu. Bisa ini mungkin di kolom chatnya atau di raise hand. Oke, silakan Dr. Herman. Ya, makasih dok. Ini sekedar aja. Ya. Nanti itu kan kewenangan klinis diceknya kan ya bisa dengan mungkin praktek dengan melihat waktu itu atau dengan ya daftar seminar apa yang diikuti kan begitu dok. Nanti penilaiannya lah. Oh ya, Ya. Jadi apa hubungannya lalu kita kan diwajibkan mengumpulkan surat SKP itu. SKP mengikuti seminar atau pelatihan atau apa itu. Sebetulnya kalau double itu loh maksud saya. Waktu ngurus SIP kan itu sudah ada persyaratan. Ya. Nah, apalagi ada begini gitu. Itu maksud saya. Apa dokter ada pemikiran ke sana gitu loh atau pernah menanyakan ke sana gitu. Ini kan double jadinya. Dicek waktu ngurus SIP kan ada ini kunjungan tuh. Itu termasuk sebetulnya pemenuhan SKP untuk pemenuhan SKP untuk peningkatan ya. Apa itu istilahnya yang kelompok A itu ya. Pendidikan ya atau pelatihan gitu. Ya. Profesi ya. Itu kan sudah sebetulnya mirip-mirip ini sebetulnya gitu loh. Ya, itu aja sekedar ini. Sekedar ya pemikiran atau pertanyaan ya apa sebetulnya hal itu. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Jadi untuk secara teknis pelaksanaan kewenangan klinisnya adalah memakai metode portofolio, ya. Portofolio ini artinya semua dokumen yang terdapat di usulan dari tenaga medis maupun tenaga kesehatan itu dicek kebenarannya gitu. Dicek kebenarannya. Jadi portofolio semua dokumen tersebut dicek kebenarannya termasuk kewenangan klinis yang diusulkan. Nah,
secara teknisnya nanti biasanya sih dari tim ad hoc itu akan menanyakan per diagnose, apakah ini bisa dilaksanakan keseluruhannya atau sebagiannya, atau memang belum bisa melaksanakan gitu. Jadi dicek. Nanti tim ad hoc akan memiliki metode bahwa ini benar bisa melaksanakan ataupun tidak gitu. Ketika memang diragukan, baru tim ad hoc itu akan mempertimbangkan apakah perlu untuk dilakukan uji praktek atau seperti apa gitu. Tapi biasanya selama ini yang kami kerjakan sih, kami cukup menanyakan ini bisa atau tidak gitu untuk paling tidak mendiagnosa maupun melaksanakan terapi untuk salah satu diagnosa yang dari 144 diagnosa tersebut gitu. Jadi tidak sampai melaksanakan praktek gitu. Jadi tidak sampai sejauh itu gitu ya. Nah, kemudian untuk memastikan, nah niki kenapa SKP perlu? Jadi tim ad hoc niki dia akan memastikan kebenaran seluruh dokumennya kan gitu ya. Jadi makanya diperlukan penggunaan SKP-nya gitu. Memang kalau sudah ada SIP pasti ada SKP kan gitu ya. Nah, cuman pelaksanaan niki untuk SKP yang hanya dilaksanakan dipenuhi untuk rekredensialing saja. Kalau di awal tidak perlu. Kalau untuk credentialing itu tidak perlu mencantumkan SKP. Nah, kalau untuk rekredensialing dia baru perlu melaksanakan SKP. Karena apa? Pelaksanaan credentialing itu bisa tidak ini soalnya waktunya itu tidak jarang banget bersamaan dengan perolehan SIP. Kan SIP. Nah, maksud saya gini, SIP-nya tahun 2020 misalnya gitu. Nah, re-credentialingnya itu ternyata dilaksanakan tahun 2023. Nah, disinilah fungsinya SKP ini untuk memastikan bahwa nanti dia akan tercukupi SKP-nya itu gitu. Oke, jadi dia akan memiliki kewenangannya sesuai dengan SKP-nya nanti gitu. Jadi karena ada waktu yang tidak bersama Niki ya, makanya diperlukan SKP ini gitu. Seperti Niko mungkin datang gitu. Jadi Iya. Oke. ya karena perbedaan waktunya Nike gitu. Jadi kami masih kembali karena tim ad hoc Nike memiliki kewenangan dia untuk pengecekan kebenaran dari dokumen yang disampaikan oleh pengusul. Nah, seperti Nike. Ya, jadi tidak harus diminta dokumen untuk SKP. Soalnya kalau SKP yang online itu kan tidak ada SKP-nya, dok. Oh, enggak dokter, enggak seperti itu. Nggak ada, ya, makanya. Ya. Bahwa SKP-nya cukup gitu. Saya memang nyimpen gitu. Saya screenshot ya, saya punya semua, cuma sekedar pertanyaan itu kalau itu diminta kan mungkin teman ada yang enggak punya gitu. Ya. Ya, dok. Jelas sudah ada. Oke, dok. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin secara gambaran umum nanti terkait dengan jadwal, Nike tergantung dari tim ad hoc nantinya. Kayak kami bukan rapat dulu, ya kemungkinan sih di bulan ini maupun bulan September kita akan laksanakan untuk di puskesmas dan klinik terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya baru kita laksanakan di praktek mandiri. Ya, termasuk di sini izin mungkin ada yang apoteker nih, termasuk apoteker yang berpraktek di apotek, nah, itu kita laksanakan credentialing juga, gitu, okay. Oh ya, termasuk di IFK juga ya, saya lupa menyampaikan tadi ya. Di instalasi farmasi juga, termasuk di instalasi farmasi yang menjadi bagian dari Nasiantan itu kita laksanakan credentialing juga. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan ya sudah dipahami atau dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi kaitan dengan pelaksanaan credentialing tersebut, ya. Nah, ini kira-kira kalau di puskesmas sih sudah biasa nih melaksanakan ini. Mungkin untuk yang di klinik maupun di TPMD, TPMDG, bidan dan praktek ini yang satu hal yang baru, gitu, ya. Oh ya, oke.
Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, izin Bapak Ibu kami share form evaluasi chopper dengan tema credentialing ini ke kolom chatnya, mohon bisa diisi Nah, jadi sebagai evaluasi kami untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kami kaitan dengan penyelenggaraan chopper niki Dimohon bantuannya Bapak Ibu untuk mengisi formnya niki Nah, ini mungkin silakan nanti diisi, mohon agar bisa semua mengisi gitu ini akan mendapatkan sertifikat. Cuman yang mendapatkan sertifikat lah yang melaksanakan pendaftaran melalui Sian Kesling. Ya, jadi aplikasi Sian Kesling di sana aplikasi resmi Chopper untuk tertuang di sana kaitan dengan riwayat pelaksanaan choppernya sebelumnya, kemudian ada jadwal chopper selanjutnya. Bapak Ibu bisa silakan buka aksesnya di Sian Kesling, itu sudah kami share juga di grup chat. Silakan nanti ketika nanti ada pelaksanaan kegiatan chopper yang selanjutnya itu bisa diakses melalui Sian Kesling tersebut. Oke, Bapak Ibu, terakhir apa ada yang ditanyakan kembali? Kami persilakan. Oke, yang kira sampun Bapak Ibu Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan credentialing maupun re-credentialing di puskesmas, klinik, tempat praktek mandiri, dokter gigi, perawat bidan, ya bisa nanti terlaksana di tahun niki, Bapak Ibu Jadi sebagai harapan kita bersama dan mohon komitmen Bapak Ibu sekalian, untuk karena ini sudah ada Permenkesnya, Jadi tadi sudah disampaikan di awal juga bahwa legalitas Bapak Ibu sekarang adalah harus memiliki kewenangan klinis untuk melaksanakan pelayanan di fasilitas Bapak Ibu sekalian Jadi itu harus Bapak Ibu miliki Jadi silakan nanti diusulkan sesuai dengan jadwal yang akan kami buatkan. Nanti selanjutnya setelah Zoom niki kami akan rapat dengan tim ad hoc, kemudian kami akan buatkan surat kembali ke seluruh fasilitas untuk jadwal pelaksanaan dari credentialing ataupun re-credentialing ini Nah, ini kematan Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila selama pengantaran kegiatan hari ini ada hal yang kurang berkenan, yang mungkin kurang jelas. Jadi kami mohon maaf. Kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Mahotama Jaya.